Hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini sesuai janji akan bikin lanjutan segmen tentang fragrance, tentang wewangian. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang beberapa wewangian yang ternyata sering aku pakai selama pandemi ini. Ada 3 perfumnya, kalau mau tahu apa aja, keep on watching. Nah, apa ya? Selama pandemi ini seperti yang aku udah bilang di video sebelumnya, aku baru menyadari, bukan menyadari sih, tapi aku emang kayak baru bener-bener intens berhubungan dengan perfume. Maksudnya kalau dulu-dulu kan pakai perfume ya udah habis mandi terus berangkat kerja, ya kadang-kadang siang-siang touch up, terus udah gitu malam ya suka pakai perfume lagi sih gitu. Cuma kalau sekarang tuh selama pandemi bener-bener yang seharian bisa kayak 3 atau 4 kali semprot gitu, dan kadang-kadang perfumenya juga bisa beda-beda gitu, kayak sesuai dengan kebutuhan aja gitu, kayak moodnya tuh lagi pengen nyium sesuatu yang seperti apa sih gitu. Nah, selama ini juga aku jadi menyadari bahwa kayak apa ya, kita tuh pakai pewangian tuh memang bener-bener buat diri kita sendiri ya, at least aku gitu kan. Sebenarnya di rumah ketemunya cuma ya udah sama anak-anak, sama suami, itu aja gitu. Tapi tetap aku merasa wewangian itu kebutuhan aku banget gitu. Sementara kalau kayak skincare kan memang kebutuhannya itu lebih untuk perawatan, untuk kesehatan kulit gitu ya. Sedangkan kalau make up sebenarnya aku tuh nggak apa-apa nggak pakai make up di rumah gitu. Paling ya pakai alis aja atau maskara sedikit, tapi nggak full make up kayak gini nih, nggak. Ini juga karena mau bikin video di kantor. Jadi ya make up lebih buat ya lebih pede, lebih terlihat representatif, lebih enak juga gitu dilihat orang. Sedangkan kalau perfume tuh bener-bener buat diri sendiri. Anyway, biar nggak kepanjangan, yuk kita bahas perfumenya apa aja. Perfumenya ada 3. Nah, setelah aku lihat nih, ternyata ada nih benang merah dari 3 perfume yang aku pakai ini gitu. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, menurut aku perfume tuh ada karakternya masing-masing gitu kan. Dan kalau aku sendiri kadang-kadang menyesuaikan dengan baju yang aku pakai, terus juga dengan kemana aku mau pergi gitu. Sementara selama pandemi tiap hari bajunya juga kaosan aja gitu. Terus juga ya kan nggak kemana-mana, di rumah aja. Bener-bener cuma aku sendiri yang nyium, dan nggak pengen juga memperlihatkan vibe tertentu gitu. Jadi memang bener-bener yang apa aku inginkan aja gitu. Dan ya selama ini kan lumayan stres ya, apalagi kita kan di rumah aja. Kalau misalnya kita pakai sesuatu yang berat gitu ya, perfume yang berat, biasanya kan kalau kita pergi ya udah itu tuh kayak cepat menguap aja gitu, karena kita terekspos dengan udara luar, ke at least parkiran, ke mall dan lain-lain yang udah banyak wewangian lainnya juga gitu. Jadi buat kita tuh nggak terlalu berat. Sedangkan kalau di rumah pakai sesuatu yang berat tuh bener-bener udaranya juga di situ-situ aja kan, jadi kayak kecium banget. Dan buat aku kadang-kadang itu mengganggu konsentrasi aku gitu, karena perfumenya terlalu overpowering. Makanya benang merahnya adalah 3 perfume ini tuh clean sensi buat aku. Clean, bukan clean yang sabun banget gitu ya, tapi juga at the same time tuh uplifting, terus menenangkan. Dan memang dari 3 perfume ini beberapa tuh dua diantaranya itu terinspirasi dari kayak outdoor, beach, terus juga kota-kota lain yang cantik. Jadi memang wanginya tuh bisa membawa kita berimajinasi gitu ya, seolah-olah kita lagi traveling. Nah, terus aku juga udah nyiapin vial, botol-botol vial, karena aku mau share 3 perfume ini ke kalian. Nanti ada 2, karena ini video kedua, kita pilih 2 pemenang aja. 2 pemenang yang akan dapetin 3 perfume ini. Caranya gimana? Aku pikir-pikir dulu, nanti aku jelasin di menit-menit berikutnya. Tentunya sih nggak cuma 3 perfume ini ya aku pakai dalam beberapa bulan terakhir, ada perfume-perfume lain, tapi memang 3 ini tuh kayaknya paling sering, dan kayaknya tuh aku pilih secara tidak sengaja. Tapi kayaknya sih karena 3 ini tuh available banget di Indonesia gitu, gampang dibelinya. Jadi kalau aku toto habis dan pengen punya lagi tuh gampang banget belinya.
Perfume yang pertama, ini dari Chanel. Ini tuh perfume terbarunya Chanel sih, kalau nggak salah launchingnya tahun lalu. Ini yang Paris Riviera. Jadi ada 3 perfume, 3 apa 4 ya, kalau nggak salah sih 3 launching secara bersamaan. Ada yang ini, terus juga ada yang Paris Biarritz sama Paris Venice. Aku dapat ini bulan Mei kemarin, dikasih hadiah ulang tahun dari Chanel Beauty Indonesia. Jadi pas banget kan, lagi birthday, lagi pandemi di rumah aja, butuh sesuatu yang baru, dapet perfume ini yang langsung jadi favorit. Ini yang EDT, aku nggak tahu ada EDP-nya atau enggak. Kalau nggak salah ini size-nya 120 ml ya, dan harganya di Jakarta 2,2 juta, ada di butiknya Chanel di Senen City dan juga di Plaza Indonesia. Oke, oh ya, ini tuh nose-nya adalah Olivier Poulch. Dia udah di Chanel udah lama, kayaknya dari tahun 2000-an, dan dia tuh anaknya dari siapa bapaknya namanya lupa aku, tapi bapaknya itu udah lama banget jadi head of perfumery di Chanel. Kalau kalian pernah coba perfume-perfumenya kayak Jimmy Choo, terus Flower Bomb, Viktor and Rolf, terus apalagi ya, adalah beberapa yang Lancome dan beberapa yang lumayan hits gitu, itu tuh dibikin oleh si Olivier Poulch ini. Masuk ke notesnya, nanti aku juga tulis di teksnya. Ini tuh ada orange-nya, I think it was Sicilian orange, terus ada neroli, ada jasmine, ada sandalwood. Kebayangannya namanya Riviera. By the way, Riviera itu kan sebuah area di south of France, French Riviera, yang view-nya tuh bagus banget. Itu by the Mediterranean coastline, terus juga banyak bukit-bukitnya, kayak cantik banget ya area situ. Itu juga deket Grasse kan. Kenapa Riviera? Kalau nggak salah tuh ceritanya karena Coco Chanel pernah punya villa di somewhere di French Riviera dan emang suka liburan di sana. Ini kan tadi aku bilang notesnya tuh ada jasmine-nya. Nah, jasmine-nya itu dari Grasse karena memang Chanel tuh punya perkebunan jasmine di sana. Di aku ketika pertama kali di spray, ini tuh langsung terasa banget sih citrusnya. Aku spray lagi ya. Yes, langsung terasa banget citrusnya yang uplifting dulu lo ngomongnya dari tadi. Pokoknya fresh dan menyegarkan, fresh juga. Ya pokoknya wow, sesuatu yang kayak pengen kita hirup banget. Beberapa aroma citrus tuh agak terlalu menusuk gitu kan ya. Mungkin itu kalau kayak lemon dan apalagi sih pokoknya yang lebih sharp. Kalau ini tuh enggak sih, enggak bikin kita langsung kayak gitu. Karena menurut aku citrusnya tuh lembut dan elegan banget. Kalau di aku citrusnya tuh nggak bertahan lama sih, bener-bener cuma di openingnya aja kayak 10 menit pertama gitulah ya. Setelah itu settled into the smell yang aku suka banget, yaitu neroli. Wanginya gimana ya, kalau neroli itu kan kayak sedikit sweet tapi juga fresh gitu. Terus juga ada green notes-nya gitu loh. Dan itu yang bikin balance-nya gitu kali ya, antara yang sweetnya sama yang citrusnya. Terus karena ini ada sandalwoodnya, jadi itu menurutku kayak bikin wangi ini tuh jadi lebih warm banget. Di dry down-nya lebih creamy, lebih pokoknya enak banget deh. Dry down-nya tuh yang so soothing. Jadi buat aku wangi ini tuh kayak komplit banget sih. Kita dapat freshnya dari si citrus di awal, terus kita dapat soft dan sedikit sweetnya di tengah-tengah, dan di dry down-nya itu kita dapat warmth-nya. Jadi journey-nya tuh menurut aku enak banget, dari pertama yang wow menyegarkan sampai akhirnya tuh yang menenangkan. Fragrance yang kedua ini dari Jo Malone yang Wood Sage and Sea Salt. Ini kayaknya botol kedua atau ketiga aku ya. Aku juga pernah pakai body creamnya. Emang sesuka itu sama wangi ini.
Wood Sage ini udah launching dari tahun 2014 dan waktu itu nose-nya perfumernya adalah Christine Nagel. Nagel, aku pernah mention dia juga di video sebelumnya. Beberapa parfumnya Jo Malone yang aku suka itu dibuat oleh dia. Terus aku tuh beli ini waktu di tahun 2017, waktu itu belum ada Jo Malone di sini, jadi aku beli pas aku lagi ada trip ke India. Bukan mampir, transit karena naik Thai Airways, transit di Bangkok. Jadi pas transit itu aku kan jalan-jalan di airportnya dan ngeliat ada Jo Malone dan aku cobain ini dan aku langsung suka banget, kayak enak banget ya gitu. Tapi kan kalau beli parfum kadang-kadang kita kayak mau tunggu dulu lah 1-2 jam, dan aku saat itu walaupun suka tapi tuh kayak ya ampun baru juga transit gitu, masa udah belanja aja gitu. Udah deh, nanti aja kalau memang bener-bener suka, I can get it on the way back gitu. Terus akhirnya ke India kan, dan di India tuh lumayan lama sih, karena aku 3-4 hari di Hyderabad ada conference, terus aku keliling Delhi, Mumbai, sama Agra gitu. Nah setelah 9 hari itu dan terekspos dengan berbagai macam spices dan wangi-wangi khas India gitu, aku sama di sana terus-terusan nyiumin si pepper blotternya ini sih, dan kayak pengen banget gitu punya fragrance ini. Terus akhirnya pas on the way back, kayak itu satu tujuan gue pas transit di Bangkok, beli Wood Sage and Salt. Notes dari perfume ini adalah Ambrette Seeds, Wood Sage of course, dan juga Sea Salt. Jadi pas pertama lihat aja gitu kan langsung wow, Wood Sage and Sea Salt gitu kan, kayak menarik banget. Gak pernah ngeliat di perfume itu ada sea saltnya. Kebetulan aku juga senang banget sama apapun yang dikasih sea salt gitu, kayak ya udah masak sehari-hari udah pasti pakai sea salt. Terus juga kayak coklat yang ada sea saltnya, atau kayak kopi dan kue-kuean yang ada sea saltnya tuh pasti aku suka banget, makanya penasaran dengan wangi ini. Dan ketika dicium pertama kali, menurut aku wanginya langsung terasa unik banget sih. Kayak aku tuh nggak tahu ini apakah ini bukan fruity gitu kan, yang jelas bukan juga floral, bukan yang woody yang berat gitu, nggak oriental juga. Jadi kayak ini tuh apa ya, dan wanginya banget gitu, kayak sangat-sangat holistik gitu ya, bukan yang maksudnya sangat well blended sampai ya mungkin aku juga nggak tahu sih ya notesnya tuh apa aja ketika nyium. Jadi memang aku benar-benar nggak bisa point out ini tuh wangi apa ya gitu. Sampai sekarang pun aku nggak tahu sih sebenarnya ini kategorinya apa. Mungkin nih kalau di Fragrantica gitu, atau mungkin di webnya ada sih ini kategorinya apa. Yang jelas menurut aku ini bukan floral sih, apa woody ya, tapi woody yang nggak berat. Kan tadi ada Ambrette seeds ya, biji-bijian tuh gimana sih ya wanginya, kayak udah kebayang lah ya, agak sedikit woody atau musky, tapi pokoknya nggak berat deh. Jangan takut nyoba kalau misalnya kalian mikir gue tuh paling nggak suka yang woody-woodyan gitu. Ini tuh nggak sama sekali berkesan berat. Terus ini kan ada wood sage-nya kan. Wood sage itu dedaunan yang kayak peppermint gitu kali ya. Pokoknya wanginya tuh agak minty sedikit, terus juga agak herbal sedikit gitu loh, dan juga apa ya pokoknya aromatik gitu. Jadi it gives such a cooling sensation sih. Jadi udah kebayang lah ya, fresh, aromatik, cooling gitu, tapi juga sedikit woody. Nah kalau kesan pertama pas nyium tuh emang agak sedikit manis ya, tapi bukan manis yang ini fruity gitu tuh, enggak sama sekali. Manis tapi ada sedikit, yaitu kayak aromatiknya sedikit, terus juga woody dan musky-nya sedikit. Pokoknya ini tuh enak banget gitu, dan makin lama dia tuh makin creamy gitu. Jadi aku kayak bisa kebayang banget pakai ini. Ini tuh bisa, maksudnya pakai ini tuh bisa membawa aku ke suasana yang kayak aku tuh lagi leleh di pantai gitu, terus abis berenang yang kulitnya tuh kebakar matahari yang salty gitu, terus juga tercampur dengan hangatnya matahari, dan lihat ombak apa segala macam.
Aduh, ini aku tuh kebayang banget sih, ini this fragrance is something I will bring sih to beach vacation, karena pasti wanginya akan bikin kita jadi lebih menjiwai gitu ya suasana di sana. Ini enak banget dan menurut aku ini tuh unisex. Kalau yang Chanel tadi lebih feminin, kalau yang ini unisex, jadi bisa dipakai siapa aja. Dan buat, maksudnya ini bukan cuma scent buat liburan aja sih, kayak buat sehari-hari, buat ke kantor, buat weekend, ini juga cocok banget. Fragrance terakhir ini dari Diptyque You Rose yang EDT. Ini tuh EDT 100 ml. Harganya di sini 2,2 juta, ada di The Papillon, di Kemang, dan juga di PP dan Plaza Indonesia. Ini botol kedua aku. Jadi aku pertama kali beli itu di tahun 2018 waktu aku ke London. Ingat banget pertama kali ke butiknya Diptyque di Marylebone. Ya, kayak gitulah. Kayak wow gitu tuh, sama dengan pertama kali aku ke butiknya Jo Malone atau kayak ke Atelier Cologne gitu kan. Emang gak banyak ya ada butik perfume khusus untuk brand itu sendiri. Nah, aku tuh udah punya, dan di awal kayak sebelum pandemi itu udah habis gitu. Dan selama mulai pandemi aku tuh kayak pengen banget ngerasain wangi ini, kayak this is the kind of scent that I need gitu, kayak enak banget ya. Wanginya soft banget, cooling banget, dan lain-lain. Akhirnya aku cek di Papillon, ternyata ada, jadi aku beli lagi. Ini ya namanya juga rose ya, jadi wanginya udah pasti rose, dan notesnya itu ada rose-nya gitu. Tapi ada 2 jenis rose kalau nggak salah, nanti aku tulis di sini. Terus juga ada Lychee Accord, terus ada Ambroxan. Tahu nggak sih kalian Ambroxan tuh apa? Ini menarik banget sih. Nanti kapan-kapan mungkin bisa dibahas ya. Tapi anyway, Ambroxan itu adalah ya sebuah chemical yang meniru wangi-wangiannya ambergris. Ambergris itu adalah kotoran-kotoran, gak tahu ya dikeluarin dari mana. Kotoran-kotoran yang dikeluarin oleh ikan paus gitu. Cuma mungkin karena nyarinya tuh susah dan availability-nya nggak konsisten gitu kan. Jadi akhirnya dibikinlah satu ini sintetis material gitu yang wanginya menyerupai ambergris, yaitu si Ambroxan itu. Tadi kan aku udah bilang aku beli di butiknya, dan aku tuh ingat banget ya ke butiknya tuh kayak udah jam 5 sore, udah mau tutup. Terus juga nyarinya tuh lumayan susah gitu, jadi buru-buru, dan aku sama anak-anak aku. Terus inget banget waktu itu tuh Jehan kayak udah pengen banget pipis gitu, tapi sementara ini udah mau tutup gitu. I need to be there before 5, tapi dia pengen pipis apa segala macam. Jadi kayak berusaha ngebujuk dia untuk Jen, ntar dulu ya pipisnya apa segala macam gitu. Akhirnya nyampe lah ke butiknya, dan ternyata di sana ada toilet. Itu was one of the fanciest toilet gitu deh, kayaknya wanginya enak banget. Akhirnya ya udah, masalah itu teratasi. Dan karena habis panik itu kayak aku mungkin waktu itu lebih mencari sesuatu yang easy on my nose gitu loh, enggak ya, bukan sesuatu yang kompleks. Padahal kan Diptyque tuh lumayan terkenal dengan fragrance yang kompleks gitu ya, yang berat juga gitu, berbagai macam bunga-bungaan yang wow, creamy dan lain-lain gitu. Tapi kalau ini tuh simple banget, dan I think itu kenapa I was attracted to this at the first sniff. Jadi wanginya, wanginya sih rose banget gitu, bener-bener dari awal sampai beberapa jam kemudian ya rose gitu. Jadi sangat linear, it's what you expected dari maksudnya it's as expected gitu loh. Dan ketika pertama kali di spray, menurut aku tuh wanginya, sprayernya khas Diptyque banget ya, yang mantap gitu, kencang, dan keluarnya tuh banyak. Ini tuh bisa kecium, wanginya tuh langsung enak banget sih. Pertama kali dicium tuh ada sedikit sweetnya gitu, tapi sedikit banget. Terus langsung berasa banget rose-nya, dan ada kayak sedikit greennya gitu loh. Aku nggak tahu buahnya tuh wangi sweet itu tuh dari buah apa. Tadi kan ada Lychee Accord-nya ya, mungkin ya ada buah-buahan lychee dan lain-lain gitu di situ. Terus juga di situ langsung berasa banget rose-nya.
Cuma kalau kita mikir rose itu kan biasanya sesuatu yang aduh berat, old fashion gitu. Kalau ini tuh nggak sama sekali sih, menurutku ini it's a modern day rose. Bukan rose yang berat dan terlalu intens gitu, tapi sangat-sangat light. Dan ini tuh kalau nggak salah ada geraniumnya, jadi memang it helps with the balance kali ya. Jadi geranium kan ada sedikit greennya, terus juga rada peppery gitu kan, jadi I think it keeps it really fresh. Tadi tuh aku pakai di sini kan, dan sekarang udah kecium dry downnya. Menurut aku dry downnya sama aja sama the first fresh, kayak the first 10 minutes is what you will get for the next few hours gitu. Terus tadi aku lagi makeup, pas udah pakai perfume, so aku lagi makeup gini-gini kayak aduh wanginya tuh enak banget, dan sampai sekarang masih ada wanginya sama, cuma sedikit lebih creamy aja dan kayak jadi lebih enak banget. Jadi kalau kalian suka rose, coba deh rose ini. Siapa tahu kalian suka, karena menurut aku ini appealing banget, refreshing, modern, feminine juga, dan ini cocok buat segala occasion sih kalau menurut aku. Kayak buat sehari-hari, buat ke kantor menurut aku oke. Karena wanginya tuh lembut gitu, jadi nggak akan mengganggu orang-orang di sekitar kita. Terus juga buat weekend juga oke, buat ngedate juga oke, karena ini tuh wanginya yang kayak bikin penasaran gitu loh. Maksudnya wanginya tuh lembut, rada malu-malu gitu. Pokoknya cocok banget buat segala suasana. Oke, itu aja 3 perfumenya yang aku paling sering pakai selama work from home beberapa bulan terakhir ini. Nah, giveaway-nya, jadi aku tuh pengen share, I wanna share ya fragrance yang aku pakai ini, pengen kalian juga ngerasain, at least beberapa dari kalian ya. Kali ini aku akan pilih dua orang yang akan aku share 3 perfume ini di botol kecil vial ini. Kayaknya ini 3 atau 5 mili, aku nggak tahu. Caranya gimana buat dapetin? Gampang kok, subscribe aja, terus juga komen di video ini. Tapi aku nggak tahu juga sih komennya apa, ya komen apa aja lah yang relate ke video ini dan kayak kenapa kalian pengen nyobain pewangian ini. Itu dulu dari aku, thank you for watching, see you at the next video, bye.